Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Riza. Diangkat dari buku Sokola Rimba, serta pengalaman Butet Manurung di hutan Bukit 12 Jambi. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Bungo, ayo belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan seorang anak bernama Bungo. Mana ibu guru Butet tak? Sokola Rimba dibintangi oleh Prisiana Sution sebagai Butet Manurung, serta anak-anak rimba dari hutan Bukit 12 Jambi. Mulai 21 November 2013, hanya di bioskop. Namanya sebenarnya Mak Yabi. Oh, syuting bikin film anak rimba. Selamat pagi. Selamat pagi. Jauh di hutan. Barang-barang jauh di sana ya. Raju Belangon. Ada nentega? Mana bro? Gue mestinya yang naik aja. Dan action. Sebenarnya Miles Film selalu tertarik dengan kehidupan orang-orang Indonesia yang jarang terpotretkan. Kami merasa bahwa melalui film inilah kami bisa membawa kisah-kisah hidup orang-orang Indonesia. Bungo, tolong ya, kejong lama-lama dulu ya. Terutama setelah membaca buku Sokola Rimba Satu Tanah dan Butet, tentu menjadi sangat menarik lagi buat kami karena orang-orang rimba adalah masyarakat yang boleh dibilang dalam tanda kutip terpinggirkan gitu ya. Mereka adalah minoritas dan mereka mempunyai persoalan-persoalan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ini sawit dia menunjuk masuk lelo. Kami ya lah susah uang baik, kemudian ada lagi. Dan action! Aku bah. Buku, kalau todo awala pinta awal bisa menahan wamerungan di kain. Yang menarik juga ada seorang perempuan yang memberikan perhatiannya kepada orang-orang rimba ini. Dan mungkin berbeda dengan kebanyakan guru, dia tidak hanya sekedar mengajar, tapi dia bersatu dan kemudian mempelajari betul bagaimana kehidupan orang-orang rimba sehingga dia tahu bahwa
kebutuhan orang rimba itu tidak seperti kebutuhan kebanyakan orang dalam edukasi. Dan menurut saya ini perpaduan yang menarik gitu ya, menceritakan indigenous forest people di Jambi dengan seorang tokoh perempuan gitu yang kemudian bisa membawa cerita tentang orang rimba ke masyarakat luas gitu, dan tentunya problem-problem yang mereka hadapi sekaligus kultur dan kehidupan mereka sehari-hari. Saya menulis buku Sekolah Rimba di tahun 2007 ya. Buku itu isinya pengalaman saya selama di Rimba sejak mulai tahun 99. Nah, kemudian buku itu diterbitkan 2007 dan diterbitkan dalam bahasa Inggris juga. Kita minta Riri jadi salah satu endorsement untuk kasih komen di buku. Riri tanya, ntar kapan bicarain kemungkinan kita memfilmkan buku Butet. Mereka pengen belajar supaya mereka bisa menghadapi perubahan. Aku pingin lewat buku mereka bisa memahami itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ada yang lebih cepat dari itu. Nah, film. Reaksi orang-orang desa? Skenario ini saya tulis sendiri dalam bahasa Indonesia tentu saja, tapi melalui berdasar pada penelitian-penelitian, pada riset sebelumnya tentang bagaimana mereka berkomunikasi sesama orang rimba. Syukurnya di sini kami punya semacam kontak sahabat-sahabat dari sekolah, dari organisasi yang didirikan oleh Butet Manurung dan kawan-kawan, dan juga ada dari kelompok Makakal Bersatu yang tokohnya antara lain yang membantu kami hari ke hari di sini. Mulai dari berkonsultasi soal skenario, soal cerita, sampai pada operasional kami bekerja di sini sehari-hari. Hubungan-hubungan kami dengan masyarakat adat di sini, masyarakat rimba, orang rimba di sini. Bagaimana menciptakan sebuah pola kerja supaya saling memahami. Ini bukan pekerjaan yang mudah sih sejujurnya, karena saya kadang-kadang punya sebuah konsep yang saya yakini kalau kita ingin menceritakan kehidupan orang rimba, kita harus agak lebih dalam menggambarkannya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak mudah.